Di acara milad ke-20 PKS, nama Anies Baswedan banyak disebut. Tak hanya oleh kader PKS, namun juga jajaran pimpinan. Ini dianggap sebagai sinyal dukungan, meski belum menjadi keputusan. Hal serupa dialami Ganjar Pranowo di Rakernas Projo. Meski meminta jangan terburu-buru, Presiden Jokowi dianggap telah memberi restu. Meski demikian, Anies dan Ganjar belum memiliki kendaraan politik. Anies tak memiliki partai, sementara Ganjar belum dapat lampu hijau dari PDIP. Lantas bagaimana peluang mereka untuk diusung dan didukung? Inilah Satu Meja The Forum, peluang capres non-parpol. Siapa tahu pas kumpul-kumpul begini nanti ada yang berjodoh di 2024. Urusan politik ojo kesusu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Rabu siang tadi, dua pimpinan partai politik, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu. Spekulasi dan tafsir politik pun terjadi. Sebelumnya di milad PKS jadi ajang pencarian capres dan kawan pengusung. Capres non-partai politik moncer di survei. Namun mereka tak punya atau belum punya kendaraan politik. Inilah dilema politik kontemporer kita. Bagaimana peluang capres non-partai politik, itulah tema Satu Meja The Forum. Malam ini akan saya bahas dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah ada Mas Ahmad Fathur Bari, Wakil Sekjen PKS. Malam, Bang Fathur. Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Willy Aditya dari Nasdem. Malam, Bang Willy. Di sebelah kiri saya ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam, Bang Doli. Malam. Dan di ujung sebelah kiri ada Mas Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Riset dan Consulting. Kita coba dengar dari tadi kan Sekjen PKS di acara milad ya. Kelihatannya ada betul bahwa PKS itu arahnya kepada Mas Anies Baswedan. Ya, terima kasih Mas Budiman. Sebetulnya tidak ya. Jadi memang ajang milad ke-20 PKS kemarin itu kami jadikan ajang silaturahmi karena sudah selama pandemi sudah panjang sekali belum dibolehkan untuk kumpul seperti itu. Dan ketika ada momentum seperti itu kita jadikan silaturahmi kader, simpatisan sekaligus silaturahmi antar parpol dan tokoh. Tapi sinyal-sinyal bahasa politiknya kan jelas banget kan. Dan disambut Mas Anies juga kan pada waktu itu. Arahnya memang ke Anies. Yang jelas seluruh parpol, seluruh tokoh kita undang dan memang yang hadir cukup banyak, bukan hanya Mas Anies dan kebetulan mungkin di Jakarta. Jadi ketika Mas Anies disebut, ya banyak kader yang yang menyambut gitu ya karena memang kebetulan saya di Jakarta. Kita belum tentu tahu kalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat bisa jadi mungkin sambutannya untuk para gubernur mereka yang ada di sana. Oke, tapi kan kader-kader teriakan kader PKS untuk Anies Presiden kan berulang kali tuh. Tapi dulu kan juga PKS pernah mencalonkan Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon presiden. Jadi kemana? Ke Salim atau ke Anies sebetulnya? Kalau keputusan capres sebelumnya sebetulnya kita belum ada ya. Karena memang keputusan Majelis Syuro PKS ini baru aspek penokohan Pak Salim. Jadi belum keputusan mengenai siapa bakal capres yang akan kami usung. Jadi kami pun juga membuka ruang kesempatan karena basis suara PKS pun juga sebetulnya memang terbatas, tidak bisa untuk mencalonkan sendiri, sehingga dengan realitas seperti itu kami pun membangun komunikasi ke berbagai parpol, ke berbagai tokoh untuk mencari gambaran untuk nanti di titik akhir seperti apa gitu. Jadi PKS ibaratnya masih kertas putih itu ya? Ya kalau putih-putih amat mungkin tidak. Enggak. Karena tentu kita sudah punya kajian, punya preferensi ya? Sudah punya analisis, tinggal nanti nunggu waktu yang akan menjawab mungkin nanti di akhir menjelang pemilu. Oke, saya ke Bung Willy, kalau PKS tadi putih-putih amat enggak lah, tapi memang belum saatnya disebut. Nah kalau Nasdem dalam konteks pencapresan 2024 kemana sebetulnya? Nasdem mau kemana? Mau ke Rakernas. Rakernas, nunggu Rakernas saja ya? Rakernas. Jadi proses sedang berjalan, Bung Budiman. Sekarang
DPW Dewan Pimpinan Wilayah di level provinsi sedang menggodok minimum 3 nama, maksimum 5 nama. Itu tentu kami sudah melakukan survei di setiap dapil, bukan hanya di provinsi tapi di dapil. Nah, preferensi yang Bung Budiman bilang tadi tentu tidak lepas dari hasil-hasil survei. Sebenarnya sejauh sebelum itu, kenapa kami lakukan rakernas untuk kemudian outputnya adalah mengumumkan 3 nama, pikiran besar seorang Surya Paloh. Tapi gini, sebentar sebelum kepikiran besarnya Bang Surya, hasil survei dan suara-suara dari bawah itu kemana larinya? Ini nanti akan disampaikan di dalam pembukaan rakernas. Oh, tapi kan Bung Willy tahu lah. Belum. Karena belum masuk Ada kan. laporan ada nama Anies gitu kan. Ya, mungkin nama-nama yang populer sejauh ini itu yang kemudian ada di Ada dalam, semua di Nasdem. Ya. Problem kita berdemokrasi adalah tadi sesuai dengan tema kita capres non parpol itu adalah demokratisasi dalam proses kandidasi. Karena ruangnya sangat terbatas. Bung Budiman bisa bayangkan yang populer dan yang memiliki modal elektabilitas itu pasti kalau nggak ketua umum partai, para menteri, dan para kepala daerah. Kita tidak punya ruang. Ada seorang Budiman Tanurejo yang juga punya kapasitas. Ya, ada seorang Rosia Nasilalahi, ada seorang agamawan, ada seorang budayawan, seorang akademisi seperti Sirajuddin Abbas, tidak punya ruang untuk mengaktualisasikan dia. Tapi bagaimana kesempatan itu harus sama. Karena yang memiliki hak untuk menjadi seorang presiden atau mencalonkan diri sebagai partai. Bukan hanya partai keniscayaan. Tapi aktualisasi aja deh. Kita belum berbicara tiket, tapi how to express, ya. Bagaimana mengaktualisasikan diri untuk memiliki equal right gitu. Itu menjadi problem di kita. Nah, maka kemudian idenya Nasdem sebenarnya konvensi itu untuk membuka ruang. Rakernas. Bukan rakernas. Akhirnya rakernas kita pilih karena apa? Kalau toh kita melakukan konvensi di awal tidak cukup tiketnya. Nasdem cuma punya separuh tiket. Ya? Syarat pengusulan capres dan cawapres di kita itu 20% atau 25%. Nah, kan tidak mungkin kita buat konvensi untuk lucu-lucuan. Ada orang yang menang konvensi tapi tidak bisa diusung. Nah, maka kemudian kita realistis. Kita kemudian akan to the point saja, rakernas nanti akan mencoba memberikan nama kepada Pak Surya 3 nama. 3 nama? 3 nama. Dan nama-nama itu ya kira-kira Mas Anies gitu ya? Ya, enggak. Ganjar gitu ya? Gini, praduga itu nanti daripada kita pegang salah gitu. Tapi tidak jauh-jauh. Kita tunggu aja lah ya? Ya, kita tunggu, tapi kok naga-naganya seperti apa yang Bung Budiman sangkakan atau yang selama ini dikembangkan di media, ya nggak jauh-jauh lah. Karena kita hidup dalam rejimnya Sirajuddin Abbas. Sirajuddin Abbas? Ya, rejim apa? Rejim Sirajuddin Abbas ya. Tapi sebelum ke Bang Sirajuddin Abbas, saya nanya ke Bung Doli dulu. Partai-partai udah mulai ancang-ancang tadi. PKS kertasnya putih tapi preferensinya udah ada gitu kan. Nasdem juga, ini tunggu rakernas. Nah kalau Golkar di mana Bang Doli? Kalau kita konsisten kertasnya sudah kuning. Sudah kuning, ketua umum. Jadi gini, saya kira kita harus bisa memahami positioning perkembangan demokrasi di Indonesia. Bahwa kita sudah memilih sistem politik kita ini adalah sistem demokrasi. Yang salah satu ikonnya adalah partai politik. Nah selama sejak 98 sampai sekarang ya, 24 tahun ya sudah kita berdemokrasi ini kan sebetulnya harus terus diyakinkan bahwa institusi demokrasi itu harus atau pelembagaan makin kuat, harusnya makin kuat. Nah, jadi saya sebetulnya nggak kurang setuju dengan judul ini. Capres non parpol. Di Indonesia ini pasti capres itu non parpol. Iya. Tidak ada capres non parpol itu. Iya. Sekalipun sekarang. Tapi sekarang belum kan? Sekarang belum. Iya. Kalau sudah capres namanya itu nanti. jadi pasti parpol. Bakal capres lah. Nah oleh karena itu kami kenapa membentuk koalisi Indonesia Bersatu itu dalam konteks kita mau reminding. Ya, kalau bicara tentang peristiwa politik pemilu yang dalamnya juga bagian adalah pencalonan presiden, itu harus muaranya tetap ke partai politik, gitu loh. Nah, oleh karena itu, itulah kenapa salah satu kemarin latar belakang tentunya koalisi Indonesia Bersatu itu. Nah, yang kedua, KIB itu juga sebetulnya proses yang tidak ujug-ujug. Ya kan, itu terbangun dari komunikasi politik antar partai politik, antar ketua umum. Ya, ketua umum kita sebetulnya sudah pernah ketemu Pak Surya Paloh, sudah pernah ketemu juga dengan Pak Ahmad Sayhu, ketemu juga dengan Pak Prabowo. Tapi nggak jodoh gitu?
Enggak, jadi kan politik itu kan berproses. Oh, ya kan? Belum ketemu prosesnya ya. Nah, artinya di perjalanan itu kan kemudian mungkin ada yang sudah terkristalisasi. Kristalisasi baru 3 itu. Baru 3 gitu kan. Dan kami tetap menyampaikan bahwa kita masih tetap membuka peluang bagaimana kita bisa terus bekerja sama dan membangun koalisi dengan partai-partai politik manapun. Gitu. Tapi posisi tetap Airlangga sebagai capres. Nah, kalau Golkar ya, jadi gini, ada 2 hal Mas Budiman ya. Di dalam koalisi Indonesia Bersatu itu sampai sekarang kita belum bicara tentang soal paket. Capres. Oke. Ya, paket. Jadi kita masih menyusun soal membangun visi bersama ke depan seperti apa. Dan ini juga yang mau kita tunjukkan bahwa sebetulnya kalau bicara tentang membangun koalisi menghadapi Pilpres, itu nggak harus di ujung-ujung menjelang Pilpres selama ini yang seperti terjadi gitu. Tapi kita harus bisa juga mulai dari waktu yang cukup panjang sehingga diskusi exercise kita untuk menatap 5 tahun ke depan itu lebih banyak. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Nah, yang kedua, menyusun agenda kerja bersama, termasuk nanti agenda itu membicarakan soal capres dan cawapres. Itu bicara tentang KIB. Koalisi Indonesia Bersatu ini juga masih itu ya, masih kertas putih juga sebetulnya. Bagi KIB. Nah, itu kan satu sisi. Nah, sekarang kalau ditanya Golkar, ya, Golkar sejak awal kita konsisten. Ya, keputusan bahwa Golkar punya calon presiden sendiri itu sudah di Munas 2019. Kemudian tahun 2021 ditegaskan bahwa calon presidennya adalah Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto. Gitu. Dan semua masyarakat, semua pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PAN, Ketua Umum P3 sudah tahu itu kan, bahwa Golkar sampai hari ini calon presidennya Airlangga Hartarto. Nah, jadi dari konteks Golkar kami tetap sampai sekarang, tapi kan kita juga bicara tentang tadi itu menghargai proses demokrasi yang nanti semuanya ini tidak mungkin terjadi kalau kami sendiri. Nah, makanya kami sekarang bangun koalisi kira-kira gitu. Baik ke Mas Sirojudin Abbas tadi yang juga di-refer oleh Bung Willy dan Fatur ya. Ini kan kalau kita bicara soal Anies ya, Anies kan belum punya nih kendaraan politiknya, juga bukan orang partai politik. Dari mana dia nanti akan bisa diusung? Tapi jawabannya Bung Sirojudin setelah jeda berikut ini.